lucu lah. Ya padahal HRS sekarang lagi di tahanan. Kok bisa-bisanya siapa itu Novel Bakmukmin menyatakan siap mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kayak lawak saja ya. Ya kemungkinan sebelum jadi presiden ya ngurus RT dulu lah, RW dulu lah, jadi lurah dulu. Kok tiba-tiba langsung kepingin mendampingi Anies Baswedan? Anda tahu nggak? Sekarang Carta Politika menerbitkan hasil survei, yaitu sekarang elektabilitas Anies Baswedan sudah disalip oleh Ganjar Pranowo. Apa gara-gara Novel Bakmukmin yang menyatakan akan mendampingi Anies, akhirnya elektabilitas Anies Baswedan pun merosot. Bahkan di survei Carta Politika, Ganjar Pranowo menyalip Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Malah gara-gara Novel Bakmukmin mendampingi Anies. Saya langsung ingat ketika pada waktu itu ada sebuah banner yang lucu. Satu suara saya pun haram diberikan untuk kelompok pendukung penista agama, kriminalitas ulama dan komunis. Haram coblos nama saya, Habib Novel Kaidir Hasan SH. Maksudnya apa coba? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Lucu, Novel siap dampingi Anies maju Pilpres. Jadi ketua RT dulu kali bang. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bakmukmin menyatakan siap maju di Pilpres 2024 sebagai bakal calon wakil presiden cawapres. Novel ingin mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon presiden capres. Siap maju sebagai capres pendampingi Anies karena hak warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dan dilindungi undang-undang, kata Novel kepada netralnews.com pada Kamis 12 Agustus 2021. Tentunya semua dengan izin Allah serta doa dan dukungan dari ulama dan umat Islam, karena sejatinya negara ini merdeka dengan peran penuh ulama, tokoh dan umat, dan peranan umat sudah bangkit di ABI, Aksi Bela Islam 212, ujarnya. Saat ini, lanjut Novel, dirinya melakukan safari politik dengan bersilaturahmi ke tokoh agama, tokoh masyarakat dan partai politik untuk mencari dukungan maju di Pilpres 2024. Persiapan tentunya akan silaturahmi ke para ulama serta tokoh masyarakat dan juga partai-partai. Tentunya juga sebagai ulama sudah seperti biasanya bersama mereka dalam pendakwah, ungkapnya. Novel bertekad, jika lolos menjadi kandidat capres dan terpilih di Pilpres 2024, maka ia akan mengabdikan seluruh hidupnya demi bangsa dan negara. Bahkan Ketua DPP Bidang Dakwah Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia itu rela tak digaji kalau menjabat sebagai wakil presiden. Saya harus siap berkorban untuk bangsa dan negara. Jangankan tidak digaji sebagai wapres, bahkan saya pernah masuk penjara melawan penista agama ketika itu, pungkas Novel. Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari terkait Novel Bakmukmin yang siap mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Komentar pedas Denny Siregar soal Novel Bakmukmin siap mendampingi Anies Baswedan itu diungkapkan pada akun Instagram Denny Siregar. Denny Siregar mengatakan bahwa Novel Bakmukmin dan Anies Baswedan cocok menjadi pasangan pada Pilpres 2024. Sebab menurutnya kedua memiliki kesamaan yang cocok. Kayaknya cocok nih dipasangkan sama Anies Baswedan. Yang satu prestasinya jago main kata-kata, satunya lagi prestasinya kurang rata, tulis Denny Siregar dikutip suarabogor.id pada akun Instagramnya pada Jumat 13 Agustus 2021. Sekjen PA 212 Novel Bakmukmin baru-baru ini mengklaim dirinya cocok menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Sekjen PA 212 Novel Bakmukmin, ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan Novel. Ia lantas membeber kurikulum vitae. Ia misalnya mengaku punya pengalaman dan prestasi di banyak organisasi dan jabatan sebagai pimpinan pusat nasional. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegakkan negara yang berkebutuhan yang Maha Esa, kata Novel dikutip dari Hops ID, jejaring media suara.com, Rabu 11 Agustus 2021.
Artinya, sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti, baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum, juga sebagai ulama, serta pegiat media sosial, juga aktif dalam aksi kemanusiaan, ujarnya. Kekuatan pendukung yang diklaim capai jutaan orang membuat Novel tentu menjadi sosok yang harus maju, karena sudah saatnya tokoh 212 memimpin. Jumlah jutaan itu semua aksi berjalan damai dan tertib, serta bersih. Bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak, apalagi negara dan bangsa, serta ulama pasti dijaga dan dibela, katanya. Selain itu, soal dukungan Novel juga mengaku tidak asal bicara tanpa partai politik pun, kata dia. Novel mengaku memiliki perhitungan atas ucapannya tersebut yang bisa menjadi presiden tanpa parpol. Ia mengalkulasi ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu 212 mempunyai dukungan 120 juta orang. Dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakil tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, ujarnya. Diketahui Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei Carta Politika Indonesia pada Kamis 12 Agustus. Survei ini digelar antara 12 sampai 20 Juli 2021 dengan melibatkan 1.200 responden melalui tatap muka. Penelitian ini memiliki margin of error 2,83% dan tingkat kepercayaan hingga 95%. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyampaikan bahwa hasil survei menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi, yakni 16,2%. Jika Pilpres digelar hari ini, posisi kedua ditempati oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 14,8% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas 14,6%. Papan utama ada 3 sosok, lalu di papan kedua ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti, Tri Risma Harini, Ahok, Susi, dan lain-lain, kata Yunarto saat konferensi pers virtual pada Kamis 12 Agustus 2021. Perinciannya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki elektabilitas 5,4%, Sandiaga Uno 4,6%, AHY 3,9%, Basuki 3,3%, Tri Risma 3,1%, dan Khofifah Indar Parawansa 2,8%. Sementara itu, beberapa nama lainnya seperti Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Ustadz Abdul Somad, Sri Mulyani, dan Erick Thohir mencatat elektabilitas di atas 1%. Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani, ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio, serta Ketua Umum Partai Golkar hanya mencatatkan elektabilitas di bawah 1%. Diketahui survei Carta Politika menunjukkan sebanyak 62,4% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sementara 34,1% menyatakan tidak puas, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers pada Kamis 12 Agustus. Survei yang dilakukan periode 12 sampai 20 Juli 2021 ini juga memotret tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin berdasarkan wilayah. Paling tinggi adalah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan 73%, disusul Jawa Timur dengan 72,1%, dan Bali, NTB, dan NTT dengan 71,6%. Adapun daerah dengan tingkat kepuasan kinerja pemerintah terendah berada di wilayah Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Dilihat dari trennya, kata Yunarto, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung stabil, walau ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan Juli 2020. Sebaliknya, tren ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah naik cukup tinggi dibandingkan 3 survei terakhir pada Januari, Februari, dan Maret. Jadi, tendensi orang menyatakan ketidakpuasan lebih tinggi, ujarnya.